Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imroatul Hasanah dari Prodi PAI semester 4 mata kuliah Desain Perangkat PAI yang dibimbing oleh Ibu Elsa Purwandari MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran bermakna di era artificial intelligence, strategi pemanfaatan aplikasi media dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi akademik. Judul tersebut menggambarkan bahwa pembelajaran di era modern tidak lagi hanya berpusat pada guru sebagaimana informasi, tetapi hanya direncanakan agar memberikan pengalaman pembelajaran yang bermanfaat bagi peserta didik. Kehadiran artificial intelligence (AI) menjadi salah satu faktor yang mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Oleh karena itu, guru dituntut mampu memanfaatkan perkembangan dan teknologi secara tepat hingga pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun pokok-pokoknya, yang pertama itu Anda merancang pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang membuat peserta didik memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal materi. Dalam pembelajaran bermakna, siswa mampu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, hasil pembelajaran yang akan lebih bertahan lama dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar aktif melalui diskusi, praktik, dan memecahkan masalah, proyek, maupun kegiatan kolaboratif. Pembelajaran seperti ini dapat meningkatkan motivasi belajar, rasa ingin tahu, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dan yang kedua itu ada artificial intelligence (AI) dalam dunia pendidikan. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau aplikasi meniru kemampuan berpikir manusia, seperti menganalisis data pemberian, rekomendasi, menjawab pertanyaan, hingga menghasilkan teks, gambar, maupun media pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, AI dapat membantu guru dan siswa dalam berbagai aktivitas, antara lain yaitu membuat bahan ajar dengan lebih cepat, menyusun soal dan evaluasi pembelajaran, membantu mencari referensi yang relevan, membantu media presentasi yang menarik, memberikan penjelasan materi sesuai kebutuhan siswa, membantu siswa belajar secara mandiri. Namun demikian, penggunaan AI harus dilakukan secara bijaksana. AI hanyalah alat bantu yang tidak dapat menggantikan peran guru sebagai pendidikan yang membimbing, menanamkan karakter, dan membangun interaksi sosial dengan peserta didik. Yang ketiga itu ada strategi pemanfaatan aplikasi media dan teknologi. Agar pembelajaran berjalan efektif, guru perlu memiliki aplikasi media yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Penggunaan teknologi tidak boleh hanya mengikuti tren, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi proses pembelajaran. Beberapa contoh manfaat aplikasi lainnya, yaitu Canva untuk membantu presentasi dan media pembelajaran yang menarik. Adapun aplikasi ChatGPT atau AI lainnya untuk membantu penyusunan RPP, LKPD. Habis itu ada Google Video Pembelajaran, Analisis, dan sesuai dengan digital untuk mempermudahkan pemahaman konsep yang sulit. Dengan pemanfaatan berbagai aplikasi tersebut, belajar menjadi lebih variatif, interaktif, dan mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang keempat itu ada meningkatkan kompetensi akademik. Tujuan utamanya pemanfaatan AI teknologi bukan sekedar menggunakan perangkat digital, tetapi meningkatkan kompetensi akademik peserta didik. Kompetensi yang diharapkan meliputi kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis informasi, kreativitas dalam menghasilkan karya dan solusi, kemampuan memecahkan masalah, literasi digital agar mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain, kemandirian dalam belajar sepanjang hayat. Dengan kompetensi tersebut, peserta didik akan lebih siap menghadapi tantangan dunia pendidikan maupun dunia kerja di masa depan. Yang terakhir itu ada peran guru di era AI, yaitu meliputi meskipun teknologi berkembang sangat pesat, guru tetap memiliki peran yang tidak dapat digantikan oleh
AI. Guru bertugas membimbing, memotivasi, menanamkan nilai-nilai karakter, memberikan teladan serta memastikan bahwa penggunaan teknologi dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Guru juga harus terus meningkatkan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi melalui pelatihan, seminar, webinar maupun belajar secara mandiri. Dengan demikian, guru dapat manfaat AI sebagai mitra dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif. Hanya ini yang saya bisa jelaskan tentang materi tadi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.